billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dari tafsir surah Al-Adiyat, yang mana kita berikan judul di pertemuan kita atau pengajian kita kali ini, yaitu, ada yang ingat judulnya apa? Banyak menghitung musibah, lupa akan nikmat. Banyak menghitung musibah dan lupa akan nikmat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan itulah memang inti dari surah Al-Adiyat tersebut. Dan kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama. Dan sebelumnya kita ingin menyampaikan bahwa surah Al-Adiyat ini adalah surah yang ke-100 dalam Al-Quran, dan insya Allah kita berusaha konsistenkan dari pertemuan pengajian kita ini dari membahas surah-surah atau tafsir dari surah-surah pendek, atau tepatnya dalam juz ammah ya, dari pengajian kita di Ngabang ini. Dan surah Al-Adiyat adalah surah yang ke-100 yang terdiri dari 11 ayat, yang mana tak kalah para ulama menyebutkan apakah surah Al-Adiyat surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan surah ini surah Makkiyah, dan sebagian mereka mengatakan surah Madaniyah. Terlepas dari itu semua, tidak ada pendapat yang rajih, pendapat yang kuat tentang apakah ini surah Makkiyah atau surah Madinah. Ya, tidak ada pendapat yang kuat tentang apakah surah ini surah Madaniyah atau surah Makkiyah. Dan kalau ditanya apa beda Makkiyah dan Madaniyah, dan ini telah kita sebutkan, kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, walaupun cukup lama. Dan singkatnya juga jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, para ulama memberikan hubungan korelasi antara surah Al-Adiyat dengan surah sebelumnya, yakni surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah yang kita kenal atau sering kita dengar dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, apabila bumi itu bergoncang dengan goncangan yang segoncang-goncangnya. Nah, apa hubungannya dengan surah Al-Adiyat, itu surah setelahnya? Maka para ulama memberikan hubungan tak kala dalam surah Al-Zalzalah tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang barang siapa yang berbuat kebaikan sedikit pun sebesar dzarrah, maka dia akan yarahu, melihat kebaikan tersebut. Dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat keburukan bizarratin, dengan sekecil apapun, maka dia juga akan yarahu, akan melihat keburukan tersebut. Nah, dalam surah Al-Adiyat, jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, Allah memperinci keburukan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam surah Al-Adiyat Allah memperinci
menjelaskan secara komprehensif apa keburukan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas dan akan kita angkat semampu dan sebatas ilmu yang kita miliki. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kita akan mulai dari singkatnya ayat yang pertama. Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabaha, dan demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Wal 'adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Dan kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kita akan masuk kepada ayat yang menceritakan tentang kuda ini. Terus apa hubungannya dengan manusia yang lupa akan nikmat atau ingkar nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat yang kedua, fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api tak kala kaki kuda tersebut menempel kepada tanah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga, fal mughirati subha, dan kuda perang yang menyerang ke tempat musuh secara tiba-tiba. Ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, fa atharna bihi naqah, sehingga dari cepatnya lari kuda tersebut menerbangkan debu-debu di tanah tadi. Ayat yang kelima kata Allah Subhanahu wa taala, fa wasatna bihi jam'ah, dan kuda tersebut menyerang ke tengah-tengah tempat musuh tadi. Ini 5 ayat pertama dalam surah Al-Adiyat yang menceritakan tentang yang namanya kuda. Walaupun para ulama tafsir menafsirkan Al-Adiyat itu maknanya 2. Yang pertama kuda perang, yang kedua unta. Dan kedua makna ini kata para ulama termasuk dalam khilaf tanawu, perselisihan yang bervariasi, tidak berkontradiksi. Jadi 2 makna ini benar. Mau kuda perang ataupun unta yang dipakai juga kadang dalam peperangan. Tapi lebih tepatnya menyebutkan ciri-ciri berlari, memercikkan api, menerbangkan debu-debu lebih mendominasi kepada kuda peperangan yang menyerang di waktu subuh. Dan penyerangan di waktu subuh adalah penyerangan yang sangat efektif dalam peperangan pada masa itu dan mungkin juga pada hari ini karena musuh sedang lalai-lalainya. Dan jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa astarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a, lalu menyerang ke tengah-tengah musuh, ya. Dan kita lanjut kepada firman Allah di ayat yang ke-6 yang menjadi inti dari surah ini, yang menjadi inti dari surah atau pertemuan kita ini. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia, innal insan, sesungguhnya manusia, li rabbih, mereka terhadap Rabbnya tersebut, lakanud, benar-benar ingkar, benar-benar tidak tahu terima kasih. Jadi jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, di pertemuan kita ini kita juga akan menyebutkan, para ulama menyebutkan di antara hamba-hamba Allah itu punya sifat yang namanya kanud, kaf nun dal. Ya, kita sering dengar ayat ini, innal insana li rabbih lakanud. Kanud ini sifat yang terpatri di dalam sebagian besar mayoritas manusia, di antara sebagian besar hamba-hamba Allah dan mungkin kita di antara hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan dengan sifat kanud. Kanud itu adalah tidak bersyukur. Nah, sebagian para ulama sebelum menjelaskan ayat yang ke-6 dalam surah Al-Adiyat ini, para ulama tafsir menjelaskan apa hubungan antara sumpah-sumpah Allah di ayat yang pertama hingga ayat yang kelima tentang kuda perang. Apa hubungannya antara hamba yang gak tahu bersyukur dengan kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, menyerang ke tengah-tengah musuh, menyerang di waktu pagi sambil memercikkan api dari kakinya tersebut. Kira-kira apa hubungannya antara kuda perang dengan kehebatannya dengan manusia yang kanud, gak tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira ada hubungannya gak?
Apa mungkin ada yang mengatakan mungkin manusia ini asal muasalnya dari kuda, Ustadz, sebagaimana teori siapa? Darwin gitu ya. Manusia dari apa? Dari monyet. Ada yang percaya? Ya, alhamdulillah. Kalau ada ya silakan, itu hak Anda. Ya, kita demokrasi aja. Anda mau beriman ya silakan, enggak ya enggak. Tapi enggak ada hubungannya antara manusia itu asalnya kuda dulu, terus berevolusi menjadi manusia sekarang. Makanya Allah sebutkan wal adiyati dhabah dan seterusnya. Hubungannya jamaah semua ulama muliakan, kata para ulama tafsir. Apa hubungan tak kala Allah di awal-awal surah Al-Adiyat menyebutkan tentang kuda perang sampai 5 ayat, sampai di ayat yang ke-6 Allah sebutkan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar kepada Rabbnya, kata Allah. Benar-benar enggak tahu terima kasih. Apa hubungannya? Hubungannya adalah tak kala Allah menggunakan sifat-sifat kuda dengan sifat manusia. Dua perbandingan, sifat kuda dan sifat manusia. Kuda punya sifat apa? Kuda punya sifat yang namanya taat. Taat kepada tuannya. Tak kala kuda tersebut diberikan nikmat oleh tuannya, pemilik kuda tersebut dikasih kandang, dikasih makan, dirawat, dimandiin, dibersihin, dikasih makan, dikasih minum. Apakah kuda tersebut akan patuh kepada tuannya? Patuh, jamaah. Mayoritas kalau yang pernah berinteraksi dengan kuda, jangankan kuda, kita lah Indonesia mungkin berinteraksi dengan sapi, dengan kerbau, dengan kambing. Pada umumnya pasti binatang tersebut akan jinak kepada kita. Jangankan itu, binatang yang liurnya najis dalam Islam dan kita tahu bersama binatang apa tersebut, tanpa kita perlu sebutkan namanya, dia juga akan jinak. Bandingkan dengan sifat manusia, kata para ulama, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia, ini Allah yang bilang, terhadap Rabbnya tersebut dia benar-benar durhaka, nggak tahu makasih. Dan kita akan lihat penjelasan para ulama apa makna lebih dalam lagi dari kanut tersebut. Adapun kuda, maka itu hubungannya. Kuda tak kalah dikasih nikmat sama tuannya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dirawat, dijaga, dia akan rela berjuang sampai mati. Disuruh lari, lari kuda. Masuk ke tengah-tengah musuh, masuk ke tengah-tengah musuh. Kuda, jamaah, bukan manusia. Ya, dia akan berusaha berjuang sekuat mungkin sampai tuannya menang. Apa tuannya suruh dia lakukan. Itu kuda. Adapun manusia, walaupun manusia sampai buat lagu kerja bagai kuda, kan ada tuh. Entah lagu, entah syair, saya nggak tahu. Tapi sempat kedengar kerja bagai kuda. Ada kan? Jangan-jangan kita kerja udah kayak kuda. Kita loh, nggak peduli siang malam. Ya. Tapi lihat manusia. Yang membedakan manusia, mereka banyak ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tak kala mendengarkan ayat ini, surah Al-Adiyat ayat yang ke-6. Innal insana li rabbih lakanud. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Apa maksud kanud di sini? Beliau memberikan penjelasan nih. Dan ini ingat baik-baik dan jadikan oleh-oleh kita dari majelis kita ini. Jadi pulang-pulang ke rumah ingat tuh surah Al-Hadiyat tuh ceritain, ya Allah, kanud, saya nggak mau jadi hamba kanud. Apa kanud? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, huwal kufurul ladzi ya'uddul masaiba. Kanud itu adalah orang yang menghitung-hitung, mengingat-ingat musibah. Wa yansa ni'ama rabbih, dan dia melupakan kenikmatan dan anugerah dari Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik dan catat baik-baik. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala memberikan kita sebuah nasihat yang luar biasa. Siapakah hamba yang dimaksudkan dalam surah Al-Adiyat ayat ke-6 ini? Innal insana li rabbih lakanud. Kalau kita termasuk, seharusnya kita tersinggung dengan ayat tersebut. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, huwal kufurul ladzi ya'uddul masaiba, adalah orang yang senantiasa menghitung, mengingat musibah, kesusahan. Wa yansa ni'ama rabbih, dan dia lupa terhadap nikmat anugerah dari
Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kanut itu banyak mengingat musibah, kesusahan, tapi sama nikmat lupa. Yang diingatnya negatifnya doang, positifnya lupa. Padahal karunia dari Allah itu banyaknya dan luar biasa. Dan semakna dengan pernyataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama generasi tabi'in. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala juga memberikan penjelasan kepada kita secara terperinci. Siapakah hamba yang kanud? Apa kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala? Al-kanudu alladhi ansathul khoslatu al-wahidatu minal isa'atil khisal al-kathirah minal ihsani. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, hamba yang kanud, mereka adalah orang yang satu sikap buruk saja ketika mendapatkan satu musibah, mendapatkan satu keburukan, kemudian dia menjadikannya lupa terhadap berbagai macam banyak kebaikan. Ini hamba yang kanut. Dapat satu musibah, terus seakan-akan semua macam kebaikan dia lupa. Adapun hamba yang syakur, kata Imam Fudail bin Iyad, kebalikan dari kanut, alladhi ansadhul khaslatul wahidatu minal ihsan al-khisal al-kathira minal isa'ah. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang ketika mendapatkan satu kebaikan membuat dia melupakan segala macam berbagai macam keburukan atau musibah-musibah. Jamaah semoga Allah yang Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harusnya kita renungkan bersama, terutama bagi orang-orang yang dapatkan musibah ataupun kesusahan. Kita itu dapat kesusahan tuh nggak banyak. Nggak ada orang tuh dari lahir sampai mati tuh musibah terus, nggak ada. Karena Allah tuh maha adil, al-hakim, maha bijaksana, al-ihsan, maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, al-muhsin. Maka jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Ini selaras dengan pepatah atau peribahasa kita dalam bahasa Indonesia. Karena nila setitik nggak lulus bahasa Indonesia kayaknya nih. Rusak susu sebelanga. Nah, nilai bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Melayu saya pandai Ustaz katanya. Ya, karena nilai setitik, dan saya rasa pun peribahasa ini dari bahasa Melayu juga. Ya, terserahlah dari Melayu mana, Melayu Ngabang atau Melayu mana, tapi intinya ma'ruf istilah ini. Karena nilai setitik hancur susu sebelanga. Gara-gara satu keburukan, satu perbuatan buruk, akhirnya satu musibah, seakan-akan lupa berbagai macam nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Ingat, hamba yang kanut adalah hamba yang tak kalah mungkin baru sakit seminggu, baru sakit setahun, padahal bertahun-tahun kesehatan yang Allah berikan kepada dia nggak pernah dia ingat. Ini kanut namanya. Seorang yang mungkin sepanjang pandemi wabah corona kemarin baru setahun, 2 tahun lah hitung lama-lamanya, terus ngeluh ekonomi anjlok, pemasukan berkurang segala macam. Ini hati-hati, bisa jadi termasuk dalam hamba yang Allah firmankan dalam surah Al-Adiyat ayat ke-6, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu di antara mereka ada yang kanut kepada Allah. Udah banyak dikasih nikmat sama Allah, tapi lupa terhadap kebaikan-kebaikan. Dan jamaah semoga Allah muliakan, kalau kita mengingat problem seperti ini, para ulama mengajak kita untuk mengingat kisahnya. Ada yang ingat kira-kira kisahnya siapa? Kisah seorang soleh di zaman dahulu yang Allah berikan ujian yang luar biasa kepada beliau. Penyakit yang berat selama 7 tahun lamanya. Siapa beliau? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu kena sakit. Para ulama memberikan perincian kurang lebih, ada yang bilang belasan tahun, ada yang bilang 7 tahun. Tapi yang paling roji 7 tahun. Ya. Tapi saking parahnya sakit kulit Nabi Ayub alaihissalam tersebut, ada yang tahu? Ingat kisahnya bagaimana sakitnya Nabi Ayub? Bapak jangan pikirin sakit bapak doang. Oh, saya sakit pinggang, Ustaz. Ini encok, asam urat di kaki, rematik. Coba ambil ibrah pelajaran sakitnya Nabi Ayub. Bagaimana sakit Nabi Ayub? Koreng. Ada yang koreng nggak terlalu. Ada yang lebih lagi ya, Pak? Borok. Nah, borok sampai ngeluarin ulat.
dari tubuh beliau. Allahu Akbar. Kebayang nggak seorang soleh, seorang nabi, atau zaman kita ada ustadz lah, ustadznya sakit-sakitan sampai lukanya ustadznya tersebut itu ngeluarin ulat, ya, ngeluarin apa sih bahasa lainnya tuh, belatung, gitu loh. Terus jadi kupu-kupu katanya gitu. Parah bener dalam sampai kayak gitu. Jadi jamaah semoga Allah muliakan. Tak kala Nabi Ayub alaihissalam Allah timpakan sakit 7 tahun lamanya, sampai sakit parahnya tersebut membuat keluar belatung-belatung dan ulat-ulat dari daging-daging beliau. Sampai parahnya lagi istri beliau yang baik pun saking rasanya nggak kuat ngadepin suaminya kayak gitu, angkat tangan, mundur, dan harus mendapatkan hukuman, dipukul. Tapi ingat betapa bijaknya Nabi Ayub atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kekerasan yang beliau lakukan terhadap istri beliau. Nah, intinya jamaah semoga Allah muliakan, tak kala orang-orang di sekitar Nabi Ayub mengatakan kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, mintalah kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kesembuhan kepada Allah. Permintaan yang wajar, permintaan yang masuk akal, nggak salah. Tapi ingat, Nabi Ayub berkata jamaah, Nabi Ayub berkata, ini sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Perhatikan jawaban Nabi Ayub. Akuntu fin na'imi sab'ina sanatan. Aku telah diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Ini orang sadar nikmat. Dikasih 70 tahun nikmat sehat sama Allah Subhanahu wa taala, dia sadar. 70 tahun Allah kasih aku sehat. Wa uqimu fil bala'i sab'a sinin wa hina idzin as'aluhu. Aku nih baru 7 tahun, enggak ada apa-apanya. Baru 7 tahun dikasih sakit sama Allah. Maka aku hanya memohon kepada Allah, as'aluhu faqal anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkaulah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ini doa Nabi Ayub waktu lagi sakit berat jamaah. Adakah dalam kalimat doa tersebut anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin? Adakah minta kesembuhan? Coba saya terjemahkan lagi. Kata Nabi Ayub alaihissalam, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbku, engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua para penyayang. Ada nggak minta sama Allah, ya Allah sembuhkan saya? Nggak ada. Nggak ada terucap dalam kalimat Nabi Ayub, karena beliau tahu 70 tahun saya sehat, baru 7 tahun ini saya sakit. Nggak ada apa-apanya di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Setelah Allah menyampaikan bahwasanya manusia itu kanut, sangat ingkar terhadap nikmat kepada Rabbnya, di ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia tersebut, manusia yang ingkar terhadap nikmat Rabbnya tersebut, dzalika lasyahid, dia benar-benar melihat, menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dia tahu dia ingkar, dia sadar bahwasanya dia itu nggak bersyukur, dia tuh sedikit-sedikit ngeluh ketika dapat musibah, dapat ujian. Ini Allah yang menyatakan, ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan. Dan maksud dari ayat yang ke-7 ini, di antara maknanya kata para ulama tafsir, yaitu kesaksian seorang tak kalah mendapatkan nikmat, terus dia merasa nikmat tersebut berasal dari usahanya dia. Ini hati-hati jamaah semoga Allah muliakan. Hati-hati yang udah berusaha, udah berjuang, terus perjuangannya itu menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah sesuatu yang berharga, kemudian dia merasa perjuangannya ini itu atas hasil jerih payah dirinya sendiri. Hati-hati kalau ada orang seperti ini, kita nggak bilang dia kayak itu, cuman hati-hati kita bilang dia bisa jadi sebagaimana Qarun. Sebagaimana Qarun. Kenal Qarun? Kenal nggak? Kalau harta karun saya kenal Pak Ustadz. Saya udah keliling-keliling cari ini ngabang, nggak ketemu mutiara Qarun tersebut katanya. Ya, harta karun itu berasal dari kata Qarun. Ya, seorang yang hidup di zaman Fir'aun yang Allah abadikan dalam surah Al-Qasas ayat ke-78. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-78, tak kala Qarun hartanya makin banyak, hartanya makin melimpah, dia bukan bersyukur kepada Allah, tapi dia hanya menyatakan qala innama utitu ala ilmin indi.
Sesungguhnya aku dapat harta sebanyak ini itu karena ilmuku, karena perjuanganku, karena usahaku. Karena aku pakai metode A, metode B. Karena aku ikut seminar A, seminar B. Karena aku ikut pelatihan guru A, guru B. Aku bisa kayak gini tuh kayak gitu. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat dan dia menyombongkan dirinya tersebut. Dan ini jemaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Ingat, apapun hasil jerih payah kita itu semuanya atas karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sandarkan kepada diri kita atau kepada siapapun, kecuali yang pertama kali kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini, belajar tafsir Quran, belajar tafsir surah Al-Adiyat. Itu bukan Anda lagi lowong nggak ada kerja. Bukan Anda mungkin lagi nggak ada kerjaan di rumah, nggak ada kesibukan. Tapi itu semua karunia dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa sampai di sini jauh-jauh dari Pontianak, itu juga semua karunia dari Allah. Bukan karena mampunya saya atau pakai kendaraan dan segala macam. Jamaah, kita sekarang lagi viral-viralnya dengar kecelakaan seorang artis ternama dan yang meninggal antara istri dan suaminya. Sang supir dan babysitternya dan anaknya nggak meninggal dunia. Di sana kita bisa ambil pelajaran bagaimana semua itu atas kuasa dan pertolongan dari Allah. Yang meninggal tuh bersilang loh jamaah. Duduk bersilang, artinya satu duduk depan, satu duduk belakang. Yang satu duduk depan juga ada, yang belakang juga ada, tapi yang meninggal yang Allah pilih wafat orang tersebut. Dan jangan pernah nyombongkan diri kita bisa sanggup misalnya dari sana ke sini. Ustadz berapa jam Ustadz dari Pontianak ke Ngabang? Tadi jam 10.30 sampai di sini jam berapa? Jam 2-an. Wah lama Ustadz. Kita kalau dari Ngabang nih 2,5 jam lah katanya. Oh subhanallah. Hati-hati jamaah. Ya, mungkin Anda jago lah, supir taksi lah mungkin biasanya Anda. Ya, yang biasa mungkin kejar setoran cepat-cepatan. Tapi ketahuilah tak kala segala karunia dan nikmat Anda bisa kayak gitu, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa cepat-cepatan, karunia dari Allah. Ya. Semuanya mau cepat mau lambat. Kita bukan nyalakan cepat lambatnya, tapi semua yang kita lakukan dan bisa itu karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Jangan pernah nyombongin diri. Ini Qarun. Tak kalah menyatakan hartanya banyak, innama utituhu ala ilmin indi. Ini hartaku banyak, ilmuku nih. Ini gelarku S3, doktor, profesor, PhD. Apalah segala macamnya. Tapi ketika kita hanya menyombongkan diri kita, Allah benamkan Qarun tersebut dengan segala harta-hartanya. Maka jadilah istilahnya harta Qarun. Nah, karun aja bahasa kita gitu ya. Kemudian jamaah semoga muliakan ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Kata Allah. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia tersebut lihubbi, cintanya al khairi, kepada harta tersebut, kepada dunia tersebut, lasyadid, benar-benar luar biasa, benar-benar berlebihan. Ini perhatikan, Allah sebutkan dari ayat ke-6, ke-7 dan ke-8 semuanya hal-hal yang benar-benar terjadi banyak dalam kehidupan manusia. Yang pertama, nggak tahu bersyukur. Yang pertama, nggak tahu bersyukur. Kemudian yang kedua apa? Dan dia tahu tentang keingkarannya tersebut. Dan dia tahu tentang keujubannya tersebut. Ujub, bangga diri. Oh saya bisa ini loh. Oh saya ngerti ini. Oh saya tahu itu. Ujub, membanggakan diri. Saya udah haji 5 kali loh katanya. Ente baru 1 kali, kata orang Melayu, udah macam iya katanya gitu. Nah, kita nggak pantas bandingin amal kita dengan amal orang. Nggak bisa jamaah. Kita bisa 5 kali haji, itu anugerah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hajinya mungkin jadi cuman volunteer gitu loh, relawan masak-masak misalnya gitu kan. Tapi nggak masalah naik haji, ada tuh. Ya, tadi di mobil cerita-cerita, Ustaz jadi relawan tukang masak-masak.
naik haji sana. Benar, kedokteran juga ada, jadi tenaga medis, perawat. Ya, sampai saya bilang saya jadi tukang sapu nggak masalah, yang penting naik haji kayaknya gitu. Ya. Tapi jangan dijadikan dalam rangka kita untuk bangga dan sombong di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak dibenarkan oleh Allah. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia tersebut sangat cinta terhadap kebaikan-kebaikan yang dia rasakan, dan itu berlebihan kata Allah, lasyadid, dan itu berlebihan. Nah, para ulama tafsir jamaah semoga Allah muliakan memberikan penjelasan al-khair di situ. Al-khair itu artinya kalau dalam bahasa Arab artinya baik. Ya. Artinya baik, khair itu secara bahasa. Tapi dalam makna dalam ayat ini, khair ini dimaknakan oleh para ulama tafsir dengan makna al-mal, harta. Jadi diterjemahkannya, dan sesungguhnya cintanya manusia terhadap harta itu benar-benar berlebihan. Ya, mereka cinta kepada harta itu berlebihan. Dan mayoritas manusia, kata para ulama tafsir, menafsirkan ayat ke-8 ini, mayoritas manusia menganggap harta itu kebaikan. Sepakat atau tidak? Ada nggak sepakat di sini menganggap harta itu bukan kebaikan, Ustaz? Ini HP saya iPhone, dah saya buang. Ini laptop saya buang, karena dia menganggap harta itu bukan kebaikan. Sepakat nggak kita di sini menyatakan bahwasanya al-malu al-khairu, harta itu kebaikan? Sepakat? Wah, berarti di sini kayak orang zuhud-zuhud semua nih. Sekali lagi saya ulangi ya. Para ulama tafsir menafsirkan kata khair, khair itu kebaikan artinya. Al-mal itu harta. Dan para ulama menyatakan bahwasanya mayoritas manusia menganggap harta itu adalah kebaikan. Sepakat? Ada yang merasa nggak senang sama harta? Oh, senang semua. Nggak ada yang nggak senang. Ya, semua pasti tahu dan menganggap harta itu sebuah kebaikan. Tapi faktanya jamaah semoga Allah muliakan, harta itu nggak selamanya selalu baik. Harta nggak selamanya selalu baik. Harta bisa jadi sebuah keburukan. Sebagaimana pernyataan dari Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala, fasammallahu khairan, tak kala Allah menamakan harta itu dengan khair, dengan kebaikan, li'anna nasa yasummunahu khairan fid dunya, karena mayoritas manusia menganggap harta itu kebaikan, wa asa an yakuna khabithan, kata Ibnu Zaid rahimahullah, dan bisa jadi harta tersebut menjadi sebuah keburukan. Harta tersebut menjadi sebuah keburukan. Dan celakanya lagi jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, mayoritas manusia, kata para ulama tafsir, menjadikan harta adalah barometer atau ukuran kemuliaan seorang. Sekali lagi, mayoritas manusia menjadikan harta itu barometer ukuran orang tuh mulia apa enggak. Sepakat? Sepakat ya? Orang yang pakai sendal jepit sama sendal eger, kira-kira muliaan mana? Tahu sendal eger? Ada eger sini? Ada? Udah ada eger sini? Belinya di Pontianak? Oh. Iya. Harta itu sebagai barometer, sebagai ukuran. Mayoritas manusia tetap menganggap orang ini mulia apa enggak. Orang yang turun dari pick up carry sama turun dari Alphard, kira-kira yang lebih dihormatin yang mana? Yang lebih dimuliakan yang mana kira-kira? Alphard tahu nggak nih? Tahu lah, masa nggak tahu? Hah? Toyota Alphard, iya. Yang mana dimuliain? Orang turun dari carry pick up atau dari Alphard? Sepakat nih? Kalau ana sih, saya sih carry aja lah Ustaz. Iya. Dan ini fakta. Mayoritas manusia menjadikan kemuliaan seorang berdasarkan harta. Orang kaya raya pasti dihormatin. Ya, orang kaya raya pasti dihormatin. Dan ini menurut kebanyakan mayoritas manusia. Karena mereka menganggap harta itu apa tadi? Khair, kebaikan. Semakin tebal dompet Anda, mungkin ada bujangan nih, udah pengusaha sukses, ganteng lagi. Ah, itu kira-kira perempuan mana yang nggak mau? Hah? Sengabang maulah biasanya gitu. Ya, tapi kalau udah belum nikah gitu kan ya, duit pas-pasan buat hidup sendiri aja pas-pasan.
Perempuan mana yang mau gitu kan ya? Mau ngelamar anak Pak Umar ditolak, ngelamar anak Pak Ali ditolak, anak Pak Usman juga apalagi. Repot jadinya. Tapi kalau udah kelihatan dompetnya tebal, datang ke rumah Pak Umar, ya paling enggak pakai Fortuner lah bahasa gitu kan. Oh udah tuh disambut gitu loh. Enggak mungkin disuguhin rengginang gitu kan. Ya paling enggak martabak telur lah minimal loh. Begitu. Mayoritas manusia masih menganggap kemuliaan seorang berdasarkan harta. Orang dihormatin menurut kebaikan manusia mayoritas yaitu karena harta. Padahal jamaah semoga Allah muliakan, sebagaimana kata Ibnu Zaid tadi, kekayaan tersebut padahal bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa hina. Orang tersebut di sisi Allah dianggap hina. Mungkin karena hartanya banyak bersumber dari perkara haram. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta di sini sebagai kecintaan dari manusia itu sebagai khair, sebuah kebaikan pandangan di mata manusia. Dan jemaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, Allah menyatakan ini dalam ayat yang ke-8 ini bahwa manusia itu sangat mencintai hartanya. Dan ketahuilah ini sifat dasar manusia. Cinta sama harta itu manusiawi. Jadi bapak-bapak gak usah pulang-pulang dari kajian ini langsung buang hartanya semua, jangan. Ya, sifat cinta sama harta itu sifat dasar manusia kata para ulama. Manusiawi, gak salah, gak berdosa Anda cinta sama harta. Punya emas gitu kan, cinta sifat dasar manusia, nggak salah, nggak diharamkan. Yang diharamkan tak kalah berlebih-lebihan gitu loh. Itu. Kalau cinta sama harta, menyukain harta sifat dasar manusia. Harta itu indah, harta itu lezat. Ya, jadi wajar manusia itu cinta sama harta. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan dunia itu hadirah, khadirah, hijau. Ya, kadang membutakan mata. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah buat kita itu bisa nguasain dunia tadi, nguasain harta tadi. Fayanzuru kaifa ta'malun, tapi dengan sebab agar Allah melihat bagaimana perilaku kalian terhadap harta tadi. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, fattaqud dunya, maka berhati-hatilah terhadap dunia, wattaqun nisa, dan berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kan fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali merusak Bani Israel itu gara-gara wanita. Jamaah semoga Allah muliakan. Gara-gara wanita, dan biasa ada ada stiker-stiker atau yang ditempel tahta harta wanita. Kalau 3 hal ini bapak udah pegang, itu saya bilang tadi, jangankan sengabang, selandak sekalbar pun bakal ngelirik bapak. Mau sepas-pasan apapun muka bapak, setua apapun, seputih apapun janggut dan rambut bapak, tapi kalau bapak udah pegang 3 ini, harta, tahta, dah tunduk tuh wanita. Ya, tapi hati-hati, ini bisa membuat seorang celaka. Ya, membuat seorang celaka dan akhirnya bisa menjadikan dia hamba dari harta tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celakalah hambanya dinar, hambanya dirham. Ya, hambanya duit, rupiah atau harta. Wa abdul khamisah, hambanya pakaian yang halus dan mahal, kece. Walaupun nggak dilarang secara mutlak dalam agama kita. In utiya radiyah, kalau dikasih senang. Wa in lam yu'ta sakhita, kalau dia nggak dapat atau nggak dikasih, dia malah murka atau nggak senang terhadap sikap tersebut. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hidup di dunia nggak mungkin tanpa adanya apa? Harta. Sepakat kan? Hidup di dunia nggak mungkin nggak pakai harta. Pasti harus pakai harta. Dan manusia tak kalah melewati kehidupan dunia pasti harus pakai harta. Tapi ingat, jangan jadikan harta tersebut sebagai puncak atau tujuan utama kita. Tak kalah manusia menjadikan harta dan dunia tujuan utama, maka tercelalah dia. Makanya Nabi SAW berdoa, ini doanya silakan diamalkan. Walaupun doa ini sebenarnya panjang, tapi saya potong di sini karena maknanya sebagaimana pembahasan kita. Doa ini biasa Nabi SAW baca dalam kunut witir. Kalimatnya gini, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah,
janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita kami. Ini penggalan dari doa kunut witir Nabi SAW yang panjang, tapi ada kalimat wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai puncak tujuan utamanya kami. Dan kemudian jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, para ulama tafsir memberikan tafsiran dari ayat yang masih kita bahas ini. Tak kala manusia cinta terhadap hartanya dengan kecintaan yang berlebihan, sebagian para ulama memberikan maksud, memberikan makna manusia itu sangat bakhil, sangat pelit gara-gara dia sangat cinta terhadap hartanya. Ini diantara tafsir manusia itu cinta berlebih-lebihan terhadap hartanya. Maknanya bakhil. Ya, maknanya bakhil. Sebagaimana yang Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sebutkan dalam tafsirnya, dalam tafsir surah Al-Fajr ayat ke-17 sampai ke-20. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla, sekali-kali tidak, balla tukrimunal yatim." Kalian itu tidak pernah memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan tidak pernah mengajak untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatsa aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan mana yang hak kalian, mana yang bukan hak kalian. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah, dan kalian mencintai harta tersebut dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Jadi di antara makna ayat dalam surah Al-Adiyat ini, seorang hamba tak kalah mencintai harta dengan berlebih-lebihan, itu adalah membuat dirinya bakhil. Bakhil tak kalah untuk mengeluarkan hartanya itu berat, untuk orang lain itu susah. Ya, ini bakhil. Dan lebih parahnya lagi, kebakhilan ini udah isya kah? 2 menit lagi. Kebakhilan ini, kecintaannya sangat besar kepada harta ini. Kata para ulama, kalau orang bakhil itu kan umumnya dia susah untuk ngeluarin ke pihak lain. Paham ya? Orang bakhil itu kadang pelit banget. Tanah di mana-mana. Datang orang bertamu di rumahnya, air putir pun nggak keluar, nggak disuguhkan, apalagi air teh atau air kopi. Saking bakhilnya. Air putih pun, tuh air mineral yang gelas kecil gini itu pun nggak mau disuguhkannya. Apalagi mungkin pakai gelas atau cawan dan semisalnya, nggak mau disuguhkan karena saking bakhilnya, pelitnya. Dan biasanya orang-orang kampung dulu kalau tempat saya di Palima, Pontianak, ya gitu, ada orang saking pelitnya, mungkin orang dulu susah air putih juga kali ya. Nada air hujan. Kalau orang kampung biasanya punya tempayan gitu kan, ya adalah dia simpanan untuk air hujan. Kalau nggak ada kan susah biasanya gitu. Tapi mungkin saking bakhilnya sama air putih pun, ya nggak disuguhkan atau nggak dikasih. Nah, kita akan sebutkan orang yang bakhilnya lebih kuadrat lagi. Bakhil kuadrat nanti setelah sholat isya insyaallahu ta'ala. Demikian untuk pertemuan kita ini. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Wallahu ta'ala bisawab. Wassallallahu ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan semampu kita dari pembahasan kajian tafsir surah Al-Adiyat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya dan mengkaji dari surah Al-Adiyat ini. Dan kita masih dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Adiyat di ayat yang ke-8. Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya manusia kepada harta itu benar-benar sangat berlebihan.
Kita masih dalam firman Allah dalam surah Al-Adiyat ayat yang ke-8. Sesungguhnya cintanya manusia terhadap harta-harta tersebut benar-benar sangat berlebihan. Dan tadi pembahasan kita sampai kepada makna yang disebutkan oleh para ulama, makna yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang diantara kecintaan berlebih-lebihan dalam harta itu adalah tak kala seorang hamba menjadi sosok yang bakhil. Tak kala seorang hamba menjadi sosok yang bakhil terhadap hartanya tersebut. Nah, sebelum salat Isya tadi juga kita sampaikan, pada mayoritasnya, pada umumnya, tak kala orang disampaikan tentang bakhil, maka bakhil itu pada umumnya pelit kepada orang lain. Tapi ada bakhil yang lebih parah lagi, tak kala seseorang itu juga bakhil terhadap dirinya sendiri. Bakhil mungkin bisa kita kategorikan ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah bakhil terhadap orang lain, dan bakhil yang lebih parah lagi adalah bakhil terhadap diri sendiri. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang kadang tidak pernah mau misalnya membeli sesuatu untuk dirinya, padahal bagusnya juga untuk dia. Contohnya misalnya beli pakaian atau mungkin beli kendaraan, ya, maka dia akan beli pakaian yang paling murah atau nggak bagus, atau beli kendaraan yang pas-pasan, padahal hartanya atau kemampuannya itu dia mampu bisa beli sesuatu yang bagus. Nah, orang seperti ini, orang bakhil seperti ini, walaupun terhadap dirinya apalagi keluarganya, itu biasanya membuat keluarganya itu menjadi menderita atas sikap orang seperti ini. Itu akan membuat orang atau keluarganya itu akan menjadi menderita. Padahal segi harta dia mampu, tapi dia sangat bakhil walaupun terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri, dan ini tentunya tidak diperkenankan dalam agama kita. Kita kalau mampu, punya duit, ya, bisa beli sesuatu yang bagus, maka belilah. Tapi bukan dalam rangka ujub atau bangga-banggaan dan semisalnya. Tapi tetap jangan cinta berlebih-lebihan terhadap harta tersebut, karena petuah dari para salaf terdahulu ketika mereka memberikan nasihat tentang dunia, sebut di tanganmu, tapi jangan masukkan harta tersebut ke dalam hatimu. Jangan masukkan harta tersebut ke dalam hatimu. Nah, jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk kepada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dari surah Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak melihat atau tidak mengetahui apa yang ada di dalam kubur? Apakah mereka tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang ada di dalam kubur? Bu'thira ma fil qubur, yang dikeluarkan di dalam kubur. Nah, kata para ulama tentang hadis ini atau ayat ini, kata para ulama tafsir menjelaskan makna dari ayat ini adalah, apakah manusia tersebut tidak mengetahui segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala bongkar pada hari kiamat, yang hendaknya membuat hamba tersebut takut ketika Allah bongkar kebakhilannya, Allah bongkar kepengingkarannya, Allah bongkar rasa tidak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebagai ancaman bagi orang-orang yang dimaksudkan di ayat-ayat sebelumnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kalian tidak takutkah
Kalau sifat-sifat keburukan tadi yang disebutkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ancaman. Ya, kalimat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar orang yang mungkin terjatuh dalam masalah-masalah tadi hendaknya dia sadar. Karena tak kala dia telah masuk ke dalam alam yang dikenal dengan alam kubur atau alam barzakh, maka ketahuilah dia akan mendapatkan atau dibongkar semua dari segala sindikatnya tersebut. Kemudian ayat yang ke-10. Tak kala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hussila ma fis sudur." Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan membongkar apa-apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Allah bukan hanya membongkar perbuatan kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan membongkar apa yang ada tersimpan dalam hati-hati kalian. Jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semua rahasia kita, apa yang ada di dalam hati kita, di dada manusia, itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pembahasan kita di sini tentang orang-orang yang cinta sekali dengan hartanya dan pelit, ketahuilah bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang yang beriman terhadap hari kiamat dan orang-orang yang pelit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan." Sampai hari kiamat tidak akan pernah terkumpul antara sifat kikir, antara sifat pelit dengan keimanan di dalam hati seorang hamba selama-lamanya, kata Nabi. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan." Tidak akan pernah terkumpul sifat pelit, bakhil, kikir dengan iman dalam hati seorang hamba sampai hari kiamat, selama-lamanya. Jadi jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, seharusnya orang yang beriman itu enggak pelit. Seharusnya orang beriman itu enggak kikir, baik terhadap orang lain atau terhadap dirinya. Kita enggak ngomong lah mungkin orang pelit kikir harta. Apalagi mungkin kalau dilihat dari muka-muka kita nih, bukan muka-muka orang berduit. Ya enggak? Oh enggak. Orang berduit semua enggak di sini? Kalau muka-muka saya sih muka tak berduit nih. Nah, enggak banyak harta gitu. Tapi karena jamaah enggak ada yang nganggu, ya Ustaz, kita orang susah semua. Ya, kita orang mungkin susah lah, maksudnya punya banyak harta atau apalagi infakkan dan seterusnya. Tapi paling enggak jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, kalau kita enggak mampu berinfak, mengeluarkan harta, tapi jangan pelitlah, jangan kikirlah dalam senyum kepada orang lain. Ya, jangan pelit, jangan kikir senyum sama orang. Kalau orangnya bermasalah sama saya, gimana Ustaz? Dia itu sering gangguin saya. Dia itu kalau nyetel musik gede banget gangguin rumah saya, Ustaz. Terus saya apakah harus tetap senyum kepada dia? Senyumlah kepada mereka jamaah. Karena inilah yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyum Anda itu bisa bernilai Anda sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda senyum karena hadis Nabi ini. Jadi nggak perlu kita repot-repot mau punya harta dulu, punya duit dulu, tapi Anda dengan modal senyum, walaupun mungkin senyum kita nggak manis. Ya, kita sadar diri lah, kita ngaca, aduh kalau saya senyum nih ngeri rasanya. Istri di rumah pun nggak senang. Ya, kita sadar masing-masing lah ya. Senyum kita tuh nggak semanis senyumnya Nabi Yusuf mungkin. Ya jelas Nabi Yusuf ganteng banget, Ustaz. Atau Nabi Muhammad SAW, kita tahu juga beliau senyumnya bulan purnama. Tapi jamaah semoga Allah muliakan, terlepas dari jeleknya senyuman kita, tapi paling enggak kita berusaha untuk senyum kepada orang lain. Kita berusaha memberikan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan modal senyum. Jadi kesimpulannya jangan kikir pelit senyum.
Nah, masalah kita ini kadang sama orang lain, apalagi orangnya bermasalah sama kita, ya, masalah apapun itu, di kantor, di tetangga, di warga, borok-borok senyum, ngelihat sendal swallow-nya pun udah dongkol banget, ya. Pak Fulan sholat di masjid A, kita juga sholat di masjid A, ngelihat sendal jepitnya, dah saya ke masjid B sajalah. Wah, ini parah kalau kayak gini. Ini kikir banget, borok-borok senyum, ngelihat sandal saudaranya aja udah gondok. Nah, jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, kalau kita nggak bisa lapang infak keluar harta, dan kita pun mikir, Ustadz, apalah yang mau kita cintai ini, maksudnya harta pun tak punya, rumah pun masih ngontrak, yang mau saya cintain apa, Ustadz? Ya, nggak ada kecintaan berlebihan saya terhadap harta dunia, karena saya nggak punya apa-apa. Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu loh. Saya bukan nyukurin, tapi ya alhamdulillah atas karunia dari Allah kita nggak punya apa-apa, semuanya karunia dari Allah. Ya, Nabi juga nggak punya apa-apa aja, mah. Nabi sampai meninggal dunia pun harus menggadaikan baju perangnya. Nabi SAW sampai beliau udah wafat, ketahuan beliau itu menggadaikan baju perangnya, baju besi beliau pakai untuk perang kepada siapa? Orang Yahudi. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, kenapa Nabi gadaikan baju besinya kepada orang Yahudi? Padahal ada sahabat-sahabat kaya, kayak Utsman bin Affan, kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang kaya. Kenapa Nabi rela-rela gadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi? Sampai beliau meninggal belum kebayar. Ada yang tahu? Disinilah letak kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Beliau nggak mau nyusahin umatnya. Beliau nggak mau terlalu bergantung kepada umatnya. Apa yang bisa beliau perjuangkan, beliau perjuangkan. Beliau nggak mau kelihatan di hadapan para sahabatnya kepada umatnya beliau tuh susah. Padahal beliau tuh nggak punya apa-apa. Sampai beliau gadaikan baju perangnya hingga beliau meninggal dunia. Rumah beliau tuh nggak lebar, jamaah, nggak luas, kecil. Kadang beliau sholat malam pun sampai tersenggol kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Bayangkan manusia sekelas ini, manusia sehebat ini, seorang ahli surga, pemegang kunci surga, ya. Tapi kepada musuh-musuhnya, kepada orang yang berlawanan dengan beliau pun beliau nggak kikir, beliau nggak pelit. Anda tahu Abu Sufyan? Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan ini adalah sosok yang termasuk dahulu memerangi Nabi di perang Badar, perang Uhud. Tapi endingnya Abu Sufyan masuk Islam. Tahu nggak apa tak kala Abu Sufyan masuk Islam, apa yang Nabi SAW anugerahkan atau Nabi SAW berikan kepada Abu Sufyan? 1000 onta. Subhanallah. Orang yang dulu mau bunuh kita, terus nyatakan di hadapan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa nggak Bapak kira-kira langsung, ini saya ada Alphard, ada Fortuner, Pajero, bawa lah? Bisa? Hah? Yang dulu mau bunuh Bapak nih, perang 2 kali sama Bapak balang. Wah, subhanallah. 2 kali perang, di perang Badar, perang Uhud. Tiba-tiba dari hadapan kita, pas kita udah naklukin dia, kan kejadiannya kan di Fatu Mekah tuh, penaklukan kota Mekah. Nabi taklukin kota Mekah sampai akhirnya apa? Abu Sufyan masuk Islam dan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu masuk Islam semua. Tapi menunjukkan Nabi SAW itu nggak kikir, nggak pelit. Ketika ngasih, kasih semuanya. Dan kita ma'ruf lah kisah Nabi SAW tak kala beliau itu dikasih baju jubah baru oleh seorang wanita sahabiyah. Beliau baru pakai baju tersebut. Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, apa kata sahabat tersebut? Ma ajmalaka ya Rasulullah. Indah sekali engkau ya Rasulullah pakai baju tersebut. Bayangkan, Nabi ini baru dikasih baju baru dan beliau senang baju itu bagus. Padahal baju sebelum beliau tuh usang, udah nggak bagus. Datang orang bilang, wah keren bajunya nih, bagus. Apa yang Nabi SAW lakukan? Dah buat antum saja, buat bapak aja nih, pakai pak, silakan. Tahu Nabi itu, ini orang pengen juga, karena melihat tuh bagus. Bisa kita kayak gitu? Baru beli baju terus orang bilang bagusnya baju engkau ini, terus kita kasih. Subhanallah, kita ini pelit kita ini.
kikir. Kalau udah punya sesuatu tuh pengen pegang terus sampai kita mati. Padahal pun kita mati pun nggak kita bawa. Ya, yang nyelimutin kita apa? Kain kafan. Hanya kain kafan jamaah. Maka hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Iman sama kikir pelit tuh nggak bakal bisa bersatu. Sebagaimana nggak bisa bersatunya antara musik dengan Quran. Orang senang nyanyi nggak mungkin bisa satu sama baca Quran. Orang ahli Quran nggak bisa mungkin nyatu sama ahli musik, gitu loh. Sebagaimana nggak bisa nyatunya antara minyak dengan air. Sebagaimana nggak bisa nyatunya antara langit dan bumi. Iman sama kikir nggak bakal bisa bersatu. Karena yang menyatakan ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Nah jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya lupa nyampein, kalau ada pertanyaan ingin ditanyakan, ya silakan tanyakan ke nomor WhatsApp. Silakan dicatat kalau ada mau tanya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, alhamdulillah. 0812 1660 6862. Ya, 0812 1660 6862. Catat kalau ada yang mau nanya. Kalau enggak alhamdulillah. Nah jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama tafsir memberikan kembali penjelasan dari ayat tersebut. Ayat yang ke-9, bahwa orang yang pelit, orang yang kikir itu pasti memiliki masalah dalam imannya. Orang yang pelit, orang yang kikir pasti dia memiliki masalah di dalam imannya. Nah, jamaah semoga muliakan rahimakumullah. Kembali lagi kita mengambil kisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyuruh istri-istri beliau untuk membagikan daging kambing kepada orang lain tak kala baru beliau sembelih. Jadi Nabi sembelih kambing cukup banyak, suruh Nabi bagiin ke orang-orang lain. Selesai dibagiin, ya, Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Masih ada sisa enggak gitu loh. "Ma baqiya minha illa katifuha," kata Aisyah. Enggak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali pundak dari kambing, punggungnya kambing. Berarti kalau punggung kambing itu dagingnya banyak nggak Pak? Hah? Pernah makan kambing nih? Atau enggak, ada yang nggak senang kambing? Senangnya tempe tahu ya? Biar hemat Ustadz katanya, nggak masalah lah. Tapi sekali-sekali ngelihat kambing lah, mana sih punggung kambing gitu? Punggung kambing ya rusuknya itu ya. Gimana rusuknya kita juga? Nggak banyak dagingnya, tulang jadinya gitu. Dikit jadinya. Maka kata Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifwa." Tinggal pundaknya doang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qala baqiya kulluha ghaira katifiha." Salah Aisyah. Yang tersisa itu seluruh bagian kambing yang kita kasih orang tadi. Ya, adapun pundaknya ini belum tersisa. Paham nggak kira-kira? Yang Nabi maksud itu adalah yang kita kasih ke orang itu, itulah punya kita. Itu tabungan kita. Itu infak kita. Dan itu yang akan tersimpan di sisi Allah. Yang kita pegang sekarang nih, ini bukan sisa. Ini belum tentu rezeki kita, dan ini belum tentu menjadi kebaikan bagi kita. Karena kita makan terus jadi kotoran. Gitu loh. Adapun yang kita kasih ke orang jelas itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Akhirnya para ulama memberikan kesimpulan, harta yang sebenar-benarnya harta itu adalah yang disumbangkan di jalan Allah, yang akan tercatat di catatan Allah, yang inilah berbekas di akhirat kelak. Harta itu akan menjadi penolong kita tak kala harta tersebut
kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun harta yang tersisa, yang masih kita pegang, yang masih ada di dompet-dompet kita, di berangkas-berangkas kita, di rekening-rekening kita, itu adalah harta yang kalau nggak kita gunakan, kita mati, jadilah dia harta warisan yang akan dipakai sama ahli waris kita. Tapi hakikat harta yang kita punya nih sekarang, itu kalau kita gunakan di jalan Allah, itulah harta kita. Tapi kalau masih kita pendem, nggak kita apa-apain, ketahuilah itu nggak bakal jadi harta Anda, dia akan jadi harta waris, jamaah. Makanya Nabi nggak ada numpuk-numpuk harta, karena beliau tahu saya tinggalin ya jadi punyanya ahli waris kalau saya meninggal. Tapi kalau saya keluarin di jalan Allah terus, ini akan menjadi pemberat saya kelak di akhirat. Karena jamaah semoga muliakan, kita tahu bersama, kita dibangkitkan kelak pada hari kiamat itu enggak membawa harta apapun. Maka sebenarnya logikanya gini loh, Anda kalau sayang sama harta Anda, Bapak kalau sayang sama investasi Bapak, tanah, rumah, ruko, apapun itu, maka keluarkanlah di jalan Allah kalau sayang. Tapi kalau Bapak nggak sayang, ya udah biarin aja gitu. Artinya apa? Bakal menjadi hak milik ahli waris kita dan nggak bakal bisa menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Karena ingat jamaah semoga muliakan, kita di padang mahsyar nggak bisa bawa sertifikat. Kita kalau susah di dunia mungkin masih bisa ngandalin sertifikat, jual sebagian orang, atau mungkin gadai dan segala macamnya. Tapi di akhirat, jangankan sertifikat, jangankan BBKB. Nah, itu kan banyak BBKB cepet cair katanya gitu ya. Tapi musibah bagi yang mau kayak gitu loh. Musibah jadi keuangannya maksudnya. Cepet cair mudaratnya. Nah, jadi hari kiamat borok-borok bawa sertifikat dan BBKB, bawa sehelai benang, sehelai baju pun ada yang bawa nggak pada padang mahsyar? Nggak ada jamaah. Kita telanjang bulat. Kata Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hufatan, dalam keadaan tidak pakai sendal. Tuh capek-capek kita ke Pontianak, ke Eger beli sendal Eger, nak curi orang pula gitu kan. Oratan, telanjang bulat. Pakaian baju yang kita mungkin senangi sekarang, bermerek, bagus, kita suka, kita telanjang bulat jamaah. Ghulaman buhman, nggak dikhitan, apapun nggak kita bawa. Ya, yang hari ini kita apa-apa bawa, tapi pada hari itu nggak ada yang kita bawa kecuali amal yang telah kita perjuangkan pada kehidupan dunia ini. Jadi jamaah semoga Allah muliakan, jangan sampai seorang mukmin, seorang mukminah itu terperdaya dengan kehidupan dunia, terbuai dengan kehidupan dunia yang mana bisa mencelakakan dirinya tersebut. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-11. Allah berfirman di ayat yang ke-11 atau ayat yang terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabbmu itu, Tuhanmu itu pada hari kiamat kelak benar-benar maha teliti terhadap kondisi-kondisi kalian. Allah pada hari kiamat nanti la khabir. Khabir, al-khabir di antara nama dan sifat Allah. Artinya adalah terkadang diterjemahkan maha mengetahui, tapi kalau maha mengetahui nama Allah itu al-alim. Ya, al-alim. Tapi ketika al-khabir itu artinya adalah lebih teliti lagi pengetahuan Allah terhadap hamba-hambanya tersebut. Jadi khabir itu menunjukkan atau terjemahkan dengan Allah maha teliti. Allah maha teliti dari setiap amal-amal perbuatan hamba tersebut. Ya, Allah maha teliti terhadap amal-amal dari perbuatan hamba tersebut. Hati-hati kita, ya, tingkah laku kita, dan setiap apa yang akan kita perbuat Allah maha teliti. Dan ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka daripada itu ketika kita tahu Allah maha teliti, maka jangan sampai hati-hati kita nggak bersyukur kepada Allah,
senantiasa mengeluh terhadap musibah atau bencana, kemudian nggak tahu terima kasih kepada Allah dan lupa tentang akhirat, berlebih-lebihan terhadap dunia, jatuh cinta pada dunia, yang akhirnya membuat kita bakhil atau jatuh kepada kekeliruan. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Itu singkatnya dari pengajian kita dari tafsir surah Al-Adiyat, yang tentunya saya berharap dapat dipahami dengan seksama, tak kala imam-imam salat kita baca surah Al-Adiyat. Ya, paling enggak Pak, kita enggak tahu artinya dari setiap ayat-ayat tersebut, ya paling enggak lah nih kita ngeh, imam baca Al-Adiyat, ingat, ya Allah, ini Allah ceritain tentang kuda perang. Kuda perang itu taat sama tuannya kalau dikasih nikmat. Terus sampai ayat ke-6 Allah ceritain tentang kita manusia. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu kata Allah benar-benar durhaka. Nah, gini loh, maksudnya agar orang belajar tafsir itu ketika dibacain ayat Al-Quran, baik ketika lagi sholat atau lagi baca beneran atau dengerin murotal segala macam MP3, ingat gitu loh, merenung, tadabbur, ya disebutin, ingat gitu loh, paling enggak poin-poinnya, pokok-pokoknya, ya, untuk kita ambil pelajaran. Ini surat-surat pendek dan sering dibaca dalam sholat-sholat kaum muslimin. Tentunya semoga berfaedah dan bermanfaat, ya. Wallahu ta'ala bisawab. Saya coba bacakan, ada pertanyaan yang masuk ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya, lebih afdol mana? Sholat di masjid yang dekat dengan rumah tapi jamaahnya sedikit, atau masjid yang agak jauh tapi jamaahnya lebih banyak? Ya, lebih afdol mana? Sholat di masjid yang dekat dengan rumah tapi jamaahnya sedikit, atau masjid yang agak jauh tapi jamaahnya lebih banyak? Syukran, jazakallahu khair wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Untuk menentukan mana yang lebih afdol antara sholat di masjid yang dekat dengan rumah tapi jamaahnya sedikit, atau masjid yang agak jauh tapi jamaahnya lebih banyak, ada beberapa kriteria yang para ulama sebutkan tentang masalah ini. Ya, ada beberapa kriteria yang para ulama sebutkan tentang masalah ini. Saya ingin tekankan dulu di sini, Bapak kalau jauh, kira-kira jalan kaki apa naik motor? Hah? Biasanya jalan kaki apa naik motor? Naik motor. Mana lebih utama seorang dari rumah ke masjid, naik motor apa jalan kaki? Jalan kaki. Nah, dari sini saja pasti orang mikir, jauh-jauh jalan kaki atau dekat jalan kaki? Pasti lebih milih dekat. Dan tetap keutamaan orang datang ke masjid, setiap langkahnya itu mengugurkan dosa kata Nabi, dan mengangkat satu derajat seorang hamba tersebut, itu nggak bisa diraih dengan putaran roda ban motor. Kalau mau dapatnya gimana Ustaz? Rumah saya ke Lampau jauh, kalau nunggu jalan kaki rasanya begini dan begitu. Ya bisa disiasatin, jarak 50 meter dari masjid, motornya parkir situ, setelah itu Bapak jalan kaki. Nah, bisa disiasatin kayak gitu kalau mau lah, tapi jarang saya lihat orang mau. Pasti tetap sampai dekat masjid, sisa 10 langkah baru ke masjid. Gitu kan akal-akalan kita gitu, paling enaknya, paling mudahnya. Nah, tapi intinya jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, ketika ngelihat mana lebih utama, secara mutlak nggak ada batasannya. Tapi intinya gini, Anda kalau mau milih, ya, bukan hanya sekedar banyak atau sedikitnya jamaah dari masjid tersebut, tapi lihatlah bagaimana di masjid tersebut, ya, mungkin imamnya berkompeten apa enggak. Karena banyak di daerah-daerah kita, entah di Ngabang ataupun di Pontianak sendiri pada umumnya, itu masih banyak imam-imam yang mungkin kurang berkompeten. Berkompeten dalam arti apa? Entah bacaan Qur'annya, keilmuannya. Kadang sampai-sampai ada yang enggak berhak imam pun imam jadinya gitu loh. Kadang bacaannya enggak bedain huruf A sama A, H sama H, dah, dan segala macamnya. Maka kalau kita yang paham bacanya pun akhirnya bingung. Tapi kalau sholatnya sirri gimana Ustaz? Sholatnya nggak jahar, yaitu zuhur kayak asar gitu, ya nggak masalah karena kita nggak dengerin bacanya tersebut. Tapi tetap intinya ketika memilih seorang imam adalah imam yang berkompeten, ya,
lulus uji kompetensi bahasanya gitu, walaupun nggak ada ujiannya memang, tapi paling nggak yang lebih berilmu, yang hafalnya lebih banyak. Ini diantara kriteria yang para ulama sebutkan. Yang lebih tua juga lebih didahulukan. Ketika lebih tua, lebih berilmu, hafalannya ada, nah maka ini yang lebih utama. Maka ketika ada masjid kayak gitu, maka itu lebih afdal bagi Anda untuk ke sana. Tapi ingat, kalau bisa jangan pakai motor, pakai sepeda Ustaz, jangan pakai sepeda. Lebih utama jalan kaki. Ya, jalan kaki. Itu lebih mendapatkan keutamaan dan keafdolan. Ya, bukan dari banyak sedikitnya. Walaupun memang banyak sedikitnya jamaah pun mempengaruhi dari hadirnya malaikat, ya, besarnya balasan pahala dari sisi Allah. Tapi kembali lagi pada individu masing-masing. Lah kalau rame-rame banyak nggak khusyuk, apa faedahnya? Rame-rame anak kecil ribut sana ribut sini, Anda nggak khusyuk sholat, apa faedahnya? Ya, mending Anda mungkin sholat cuma satu shaf, nggak rame-rame bener kayak mungkin masjid mana. Tapi Anda bisa enak, imamnya bacanya Masya Allah, khusyuk segala macam, maka ini yang lebih afdol, lebih utama. Ya, bukan gede-gedean atau rame-ramean doang. Ya, wallahu ta'ala bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita bersedekah kepada orang kafir yang memerlukan bantuan, dan bolehkah mengantar mayatnya orang kafir ketika meninggal dunia? Nah, jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, dalam agama kita tetap diajarkan toleransi terhadap non-muslim. Ya. Ayat yang paling ma'ruf yang sering kita dengar dari firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat yang terakhir, Allah menyatakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ya. Sebagaimana para ulama sering memberikan analogi, toleransi dalam Islam itu sebagaimana saya senang kopi, bapak senang teh, tanpa mencampur adukkan antara minuman kopi sama minuman teh. Paham sampai di sini kira-kira? Toleransi dalam Islam itu bukan Anda ikut ngerayain misalnya perayaannya, ngucapin perayaannya, ikut serta segala macam, bukan. Tapi biarkan mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Ini prinsip Islam. Lakum dinukum waliyadin. Analoginya simpel. Ya, kita minum teh, dia minum kopi. Kalau Anda mau campurkan teh kopi, apa rasanya? Nah, pasti nggak enak. Kecuali memang senang lah. Berarti agak sangsut kalau orang suka minum teh kopi. Kalau teh susu masih connect lah. Kalau teh susu, kopi susu masih connect. Tapi kalau teh sama kopi rasanya saya belum pernah ketemu campuran minuman tersebut. Nah, jadi toleransi dalam Islam tak kalah bersedekah di sini maknanya terlalu umum ya dari pertanyaannya. Yang saya pahami itu bisa jadi bantu, nolong. Maka dalam Islam boleh. Misalnya, ini kan kayak saudara-saudara kita di hulu sana, Sintang, Melawi, bencana banjir. Yang kita tahu juga daerah sana banyak non-muslim. Nah, boleh nggak kita bantu, kasih beras, kasih minyak? Boleh. Boleh. Dan ini diantara bentuk dakwah Islam, bahwasanya Islam dalam segi kemanusiaan nggak mandang suku, ras, agama. Rumah sakit misalnya, apa ketika Anda menjadi seorang muslim, dokter muslim, terus yang sakit orang non muslim nggak Anda tolong? Nggak boleh. Tetap harus Anda lakukan, bukan karena hanya sumpah profesi Anda, tapi bentuk syahadat Anda ketika Anda menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Allah dan Rasulnya tetap mengajarkan berbuat baik kepada non-muslim selama non-muslimnya ini bukan non-muslim harbi. Apa non-muslim harbi namanya? Itu adalah orang non-muslim yang berperang sama kaum muslimin. Kalau udah jatuh perang-perangan, maka nggak boleh berbuat baik lagi. Ada sama aja Anda bunuh diri namanya, gitu kan ya. Udah berperang, kasih pedang, pedang. Gitu. Terus kita nggak pakai pedang apa-apa, udah ini namanya bunuh diri namanya, gitu loh. Tapi kalau ketika non-muslim yang kita akur dalam arti maksudnya hidup sebangsa dan senegara, se-RT, sekampung, apalagi mungkin seperjuangan dulu masih kecil juga, ya nggak pernah ada masalah ini itu segala macam, maka berbuat baiklah. Ini diantara bentuk dakwah. Ya, kita nggak berbuat baik hanya ketika mungkin hari perayaan mereka, maka tunjukkan ketika mungkin mereka menganggap, oh kok kamu nggak ngucapin hari raya saya misalnya gitu. Ya jawab baik-baik, mohon maaf agama saya ngelarang, nggak boleh. Tapi ketika berbuat baik sama kalian, kami akan berusaha semaksimal mungkin buat baik.
sapa, salam. Yang penting nggak ngucapin assalamualaikum, nggak boleh. Ya, jangan ngucapin assalamualaikum sama non-muslim. Tapi pagi Pak, udah gitu. Gimana kabarnya? Baik gitu loh. Sampai dalam Islam jamaah, boleh nggak doain non-muslim sakit, lagi sakit didoain? Boleh. Non-muslim lagi sakit, gitu kan? Kalau perlu bapak datang ke rumah sakit yang non-muslim itu datangin. Pak sembuh ya Pak, gitu. Coba sembuh aja udah global banget tuh. Apalagi sampai meruqyah. Boleh? Boleh. Bacain ayat kursi, ya itu pun kalau dia mau. Dia mau. Kalau nggak mau lagi-lagi ceritanya gitu loh. Ya, kalau nggak mau lagi-lagi ceritanya. Tapi intinya boleh, ya. Dan bolehkah mengantar mayatnya orang kafir ketika meninggal dunia? Maka sebagian para ulama menyatakan iya, nggak masalah. Ya, takziah. Takziah itu berkabung. Jadi menunjukkan kita nggak ikut perayaan dia, apa namanya ritual mereka kita nggak ikut. Tapi kita menunjukkan kita berkabung tahu kan? Takziah, berkabung bela sungkawa terhadap meninggalnya dia. Ya, tapi jangan doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wah, ini bukan salah, nggak boleh didoain. Nggak boleh doain. Ya. Kalau ustadz misalnya keluarganya bilang minta doain gimana? Dia nangis, doain ya semoga dia selamat, dia tenang di sisinya, katanya gitu misalkan. Ya kita nggak usah apa-apa, karena takut jadi masalah gitu ya. Kita bilang mohon maaf agama saya nggak mau doain, nanti kecewa dia kita sedih dia gitu ya. Ya, bapak anggu-anggu aja lah, ya gitu. Takut jadi masalah di masyarakat. Tapi intinya datang takziah, bela sungkawa, ucapin juga kesedihan kita atas meninggalnya dia, tapi bukan untuk kita doakan, terutama kalau dia meninggal dalam keadaan non muslim tersebut. Jadi banyak tentang masalah non muslim ini kalau kita bahas bagaimana bersikap sama mereka, ya bisa jadi satu kajian lagi jadi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah warisan yang kita tinggalkan itu bernilai ibadah dan apakah kita memperoleh pahala darinya? Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam, saya nggak tahu dan saya nggak pernah mendengar penjelasan dari para ulama tentang bahwasanya warisan yang ditinggalkan itu bernilai ibadah. Saya nggak pernah mendengar penjelasan warisan itu ditinggalkan bernilai ibadah. Kalaupun iya ada, itu jadi dalih orang-orang untuk ya udah harta saya pendem aja biar jadi warisan dan ibadah. Maka saya lebih berpandangan, wallahu a'lam, bisa benar bisa salah ya saya sampaikan ini, karena saya juga nggak tahu, nggak pernah dengar penjelasan para ulama bahwasanya warisan itu yang kita tinggalkan bisa bernilai ibadah. Yang bisa bernilai ibadah adalah tak kala Anda hibahkan, gitu loh. Misalnya saya punya tanah 5, anak saya 4 misalnya gitu loh. 4 tanah saya kasih bagian masing-masing dari setiap anak tersebut. Sisa 1 tanah yang nggak saya bagikan, terus saya meninggal dunia, maka jadilah tanah 1 ini menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada haknya masing-masing dari anak-anak dan mungkin ada istri saya. Itu gambarannya. Yang Anda udah kasih kepada anak-anak jadilah dia harta pemberian sedekah hibah kepada anak tersebut, menjadi kebaikan dan pahala ibadah Anda. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik harta itu adalah harta yang kita berikan kepada karib kerabat kita. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang kita berikan kepada karib kerabat kita. Entah anak, istri, paman, bibi, ponaan, itu masih kerabat keluarga. Ya, silakan Anda berikan, Anda bagikan ya kepada mereka. Apalagi mungkin Anda merasa udah tua atau khawatir kapan meninggal segala macam. Tapi adapun ketika warisan plek jadi ibadah, saya nggak pernah mendengar penjelasan itu. Kalaupun itu iya, wah enak, orang nggak perlu bagi-bagiin. Ya, meninggal aja nggak usah dimanain, yang penting ahli waris dapat, udah gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah kita berdosa ketika membicarakan aib non muslim? Apakah jatuhnya ghibah? Nah, jemaah semua Allah muliakan, orang non muslim pun itu punya hak, seperti yang kita katakan tadi. Ya, punya hak yang harus kita tunaikan, maka nggak boleh juga kita zolimi dia. Apa di antara bentuk zolimi mereka? Adalah membicarakan aib mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, ya, dan termasuk dalam perkara
ghibah. Ya, maka jangan, dan ghibah kita perlu sampaikan juga bahwa ghibah ada yang diperbolehkan. Ya, ghibah ada yang diperbolehkan demi kemaslahatan, ya, dan masih banyak poin-poin lainnya tentang masalah ghibah itu boleh. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, Anda ngomongin orang walaupun dia non muslim, dalam Islam tidak diperkenankan atau nggak boleh. Ya, jadi ghibah ini juga kebiasaan penyakit hati, jatuhnya ke lisan, jangan biasakan walaupun kepada non muslim. Ya, walaupun kepada non muslim. Kalaupun ada non muslim buruk akhlaknya, tabiatnya, tingkah laku dan semisalnya, maka biasakanlah jadi muslim itu dikit-dikit doa. Dikit-dikit doa, bukan dikit-dikit nyumpah. Wah, dasar orang kafir tuh katanya gitu. Allahu Akbar. Gak bisakah kita nih lisan nih dikit-dikit doain, ya Allah semoga kasih hidayah, ya Allah semoga masuk Islam. Kan enak gitu loh. Semoga jadi orang baik ya Allah. Tapi kita tuh senangnya jatuhin orang, nyalain orang segala macam. Maka jangan biasa kayak gitu. Kata Nabi SAW, muslim itu bukan la'an, bukan tukang laknat. Nabi juga nggak mudah-mudah melaknat orang, menjatuhkan harga diri orang, enggak. Adakah Nabi SAW dengan segamblang-gamblangnya menjatuhkan harga diri orang-orang yang muslim? Nabi enggak. Nabi malah doain, ya Allah, mereka itu kaumku, mereka itu masih bodoh, ampunilah mereka, berikan hidayah pada mereka. Nabi itu nak lempar batu, talak berdarah-darah, tapi doain hidayah kepada mereka. Nah kita kadang baru masa-masa dikit doang udah waliyadzubillah, sumpah serapahnya itu seakan-akan ngeri dengarnya gitu loh. Dan celakanya jamaah, kalau Anda sumpah serapah kepada orang lain, mau itu muslim atau non muslim, kalau sumpah serapah itu nggak benar, itu bisa balik kepada diri Anda. Hati-hati. Lisan ini kata para ulama, dan ini kita tahu peribahasanya, senjata bermata dua. Nggak nyerang orang, nyerang balik ke kita. Maka hati-hati sama lisan. Tidaklah lisan keluarkan kecuali yang baik-baik, dan tidaklah lisan itu keluar baik-baik kecuali dari hati yang baik. Kalau lisan kita ini sering mudah gibain orang, keluar yang jelek-jelek, ketahuilah hati kita masih banyak rusak. Kenapa hati kita banyak rusak? Banyak dosa. Apa solusinya? Taubat sama Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucapkan istighfar, banyak tahlil, tahmid, zikir segala macam. Dan amal-amal ibadah yang soleh yang lainnya. Jadi seperti itu hendaknya dilakukan. Dan saya rasa ini untuk pertanyaan terakhir juga, semoga semua ini bermanfaat, dan jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau ada yang salah itu dari diri saya, dari kelemahan ilmu saya, dan dari syaitan laknatullah alaihi. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang maha pengampun dan penerima taubat hambanya. Dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum